Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Judul renungan kita pada hari ini adalah bersikap hamba. Tuhan adalah Tuhan kita yang agung, seharusnya kita menghormati statusnya dan menyadari posisi kita sebagai hamba. Maka sekalipun kita telah dianggap sebagai sahabat Kristus, kita harus tetap menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 14-15. Namun jarang kita yang hidup di era demokrasi saat ini memahami tentang bagaimana bersikap sebagai hamba di hadapan Tuhan kita. Bersyukur kepada Maria, Bunda Kristus, dapat dijadikan contoh. Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan khusus baginya, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, anaknya akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Seharusnya berita luar biasa ini membuat Maria bangga dan menyiarkannya dengan gegap gempita. Namun, Maria justru menyimpannya dalam hati dan akibatnya hampir saja Yusuf menceraikannya. Sama sekali tidak ada gerutu ketika Maria mengalami penderitaan sewaktu hamil besar dan melahirkan dalam keadaan miskin. Nyanyian pujian Maria pun merupakan ucapan syukur dan pengakuan bahwa dirinya adalah hamba yang rendah. Jika kita menganggap Kristus sebagai Tuhan, bukankah kita juga wajib menaati segala perintahnya? Kita tetap percaya penuh kepadanya bagaimanapun kondisi kita. Kita tidak membanggakan diri berlebih dan menuntut orang lain menghargai kita. Apapun penderitaan kita, kita tetap melayaninya tanpa sungut. Sepenuhnyakah kita sadar bahwa kelebihan kita adalah anugerah Tuhan semata bagi kita yang berstatus sebagai hamba? Menjadikan Kristus sebagai Tuhan berarti berupaya hidup di hadapannya sebagai hamba. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Ketika menaati kehendak Allah, mengandung resiko yang mengganggu kenyamanan kita. Gitu ya. Oke, kita baca Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria pada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kita ingin tahu ya, berapa sih selisih usia Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam ayat 26 ini ada jawabannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat. Bulan ke-6 ini dihitung dari apa? Maksudnya bulan ke-6 ini adalah setelah malaikat itu datang kepada Sakaria, atau bulan ke-6 setelah Elisabet itu mulai mengandung. Ya, ini menunjukkan bahwa usia Yesus itu lebih muda 6 bulan dari Yohanes Pembaptis. Tentu saja usia Yesus ini ditinjau ketika Yesus sebagai manusia. Tapi sebagai Allah, dia kekal dan lebih tua dari siapapun. Karena Yesus memiliki dua natur, yaitu natur kemanusiaan dan natur keilahian. Oke? Ayat 26. Kita lihat lagi. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini adalah kota atau tempat yang hina. Ditinjau dari banyak sudut, baik pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis maupun pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus,
Maka kelahiran Yohanes Pembaptis itu kelihatannya itu lebih mentereng, lebih hebat ya. Daripada pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara, mari kita bandingkan ya. Saudara lihat tulisan merah dan tulisan biru. Tulisan merah itu membahas tentang Yohanes Pembaptis, sedangkan tulisan biru membahas tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat ya tulisan merah ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan di mana, saudara-saudara? Di Bait Allah di Yerusalem. Sedangkan kelahiran Yesus Kristus diberitakan di mana? Di rumah Maria, di Nazaret, di Galilea. Gitu ya. Terus kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan kepada seorang imam, yakni Zakaria. Sedangkan kelahiran Yesus diberitakan kepada seorang gadis desa, yaitu Maria. Ya, beda ya. Satu imam, Zakaria, gitu ya. Satu gadis desa. Ya. Terus Yohanes Pembaptis dilahirkan di dalam rumah atau keluarga imam, sedangkan Yesus dilahirkan di mana, saudara-saudara? Di tempat hewan. Ya toh? Di tempat minumnya hewan, lebih tepatnya, palungan. Dan bukan di dalam rumah yang mewah, tapi di keluarga tukang kayu yang miskin. Nah, terus kelahiran Yohanes Pembaptis diketahui banyak orang. Kalau biasanya Zakaria dan Elisabet yang belum punya anak, terus kemudian tiba-tiba bisa punya anak, itu pasti akan membuat gempar banyak orang lain. Sedangkan kelahiran Yesus hampir tidak diketahui oleh semua orang. Ya. Nah, kemudian bandingkan antara status Yesus dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, ya. Yesaya 53 ayat 2b dikatakan, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi secara penampilan manusia kelihatannya Yesus ini ya rata-rata, bukan orang ganteng lah. Tetapi jelas bahwa Yesus itu jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sekalipun secara manusia, itu orang bisa menilai, ini lebih besar Yohanes Pembaptis daripada Yesus. Dari tempat kelahirannya, dari lokasi di mana pemberitaan malaikat memberitakan kelahirannya. Saudara, ini tuh pasti Yesus kalah. Secara manusia, penilaiannya itu pasti kalah. Tetapi, kalau kita lihat dalam kitab Yohanes, diajarkan bahwa Yesus itu jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Itulah perkataan Yohanes Pembaptis. Ini mengajar kita sekalian untuk tidak menilai Yesus secara jasmani. Kalau saudara menilai Yesus secara jasmani, saudara tidak akan pernah mau datang dan percaya kepadanya. Dan itu akan membawa pada penghukuman kekal bagi saudara. Jadi yang rugi sendiri adalah diri saudara. Penjelasan tentang kelahiran Yesus dari perawan Maria. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu adalah Maria. Bahwa dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 7 ayat 14, ini menubuatkan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Dan perjanjian baru dalam Matius 1 ayat 23 menganggap kelahiran Yesus sebagai penggenapan nubuatan itu adalah suatu yang lebih dari cukup untuk mempertahankan doktrin kelahiran Yesus dari anak perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel di dalam Matius 1 ayat 23. Jelas dikatakan anak darah. Sedangkan Yesaya 7:14 dikatakan seorang perempuan muda mengandung. Jadi, jelasnya Yesus itu lahir daripada anak perawan. Nah, untuk Anda supaya lebih detail, signifikansi Yesus lahir dari anak darah perawan. Jadi maksudnya gini, kenapa Yesus kok harus lahir dari perawan Maria? Ya, itu bisa saudara lihat nanti. Nanti saya kasih link deskripsinya gitu ya. Ini saya pertama membahas tahun lalu, itu penjelasan kenapa kok Yesus itu harus lahir dari perawan Maria, gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Kata Yunani yang diterjemahkan perawan atau parthenos, dan kata ini tidak pernah digunakan untuk menunjuk pada perempuan yang sudah menikah. Jadi kata parthenos itu memang artinya perawan. Di samping itu, kata-kata Maria dalam ayat 34 yang berbunyi, aku belum bersuami, terjemahan hurufiahnya adalah seperti yang diberikan oleh KJV, King James Version, I know not a man.
Artinya adalah aku tidak tahu atau kenal laki-laki. Dan ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah betul-betul perawan. Kalau Yesus tidak dilahirkan oleh seorang perawan yang mengandung dari Roh Kudus, tetapi dari pernikahan biasa dan atau dari perzinahan, maka ini yang terjadi. Nubuatan firman Tuhan dalam Yesaya 7 ayat 14 tidak tergenapi. Dia bukanlah Allah dan manusia, tetapi hanyalah manusia biasa karena lahir dari pernikahan normal. Dia tidak bisa jadi lahir suci karena kalau dia lahir sebagai manusia berdosa, maka dia tidak bisa menebus dosa manusia karena sang penebus itu harus memiliki satu syarat, yaitu tanpa dosa. Nah, kalau lahirin Tuhan Yesus itu sudah berdosa, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai juru selamat. Bagaimana mungkin orang berdosa menebus orang berdosa? Bagaimana mungkin orang yang di dalam penjara itu menjamin atau menggaranti atau membebaskan daripada orang yang sesama di dalam penjara? Sesama orang bersalah tidak mungkin saling menggantikan. Demikian juga sesama orang berdosa tidak mungkin jadi juru selamat. Jadi terlihat, ada banyak doktrin-doktrin besar atau dasar kekristenan, termasuk doktrin keilahian Yesus Kristus dan doktrin tentang penebusan dosa oleh Kristus yang didasarkan atas doktrin kelahiran Yesus dari seorang perawan ini. Jadi dengan demikian, kalau doktrin kelahiran dari perawan itu ditolak, itu sama saja dengan menolak seluruh kekristenan. Itu ya. Nah, sekarang Gabriel ini memberikan salam sama Maria. Ayat 28, salam hai engkau yang dikaruniai. New American Standard Bible, NESB berkata, Hail, Favored One. Salam orang yang disayangi. NIV, New International Version mengatakan, Greetings, you who are highly favored. Salam, engkau yang sangat disayangi. King James Version, Hail, thou that art highly favored. Salam, engkau yang sangat disayangi. RSV, Revised Standard Version, Hail, O favored one. Salam, hai orang yang disayangi. Lah kata Yunani yang dipakai adalah kecharitomene. Perhatikan adanya kata charis atau grace, kasih karunia, yaitu sesuatu yang ada pada Allah, yang menyebabkan dia memberikan karunia kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Jadi, Johannes Calvin menafsirkan kata Yunani ini menunjuk pada undeserved favor of God. Jadi kebaikan daripada Allah yang tidak layak didapatkan. Itulah salam yang artinya salam yang diberikan Gabriel pada Maria. Jadi Maria itu menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan sekalipun dia itu tidak layak untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena manusia sama seperti kita adalah manusia berdosa. Jadi semua ini menunjukkan bahwa Maria tidak layak menerima karunia ini dan jelas-jelas menunjukkan Maria itu bukan suci murni tanpa dosa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Maria suci murni tanpa dosa, itu tidak mungkin. Karena apa? Ayat 28 berkata, hai engkau yang dikaruniai. Arti daripada kata yang dikaruniai, kecharitomene, itu adalah orang yang tidak layak, tapi tetap dipakai Tuhan untuk menjalankan atau mengeksekusi rencananya. Nah, pertanyaan berikutnya gini, kenapa kok Maria itu tidak layak? Kenapa? Karena ada natur dosa dalam diri Maria. Oke ya, tangkap ya sampai sini ya. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Saudara, ayat 35 ngomong gini ya. Gabriel itu menjelaskan bahwa bisanya Maria yang masih perawan itu mengandung hanya karena Roh Kudus. Jadi ini penjelasan, Roh Kudus akan turun atasmu dan Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau, terus kemudian hamil. Gitu ya. Jadi penjelasan Gabriel memang nggak tuntas. Maria memang tidak harus mengerti semuanya. Tetapi yang harus dilakukan Maria adalah percaya dan tunduk. Penerapannya gini ya. Dalam kehidupan saudara ada banyak hal yang saudara mungkin tidak bisa mengerti. Misalnya mengapa saudara harus mengalami penderitaan ini, mengalami penderitaan itu. Sekalipun demikian tetaplah percaya dan tunduk. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena Maria mengandung karena Roh Kudus, maka anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi begitu ya. NIV, New International Version,
So the Holy One to be born shall be called the Son of God. Maka orang yang kudus yang dilahirkan itu, orang kudus yang dilahirkan itu akan disebut sebagai anak Allah. Ini menunjukkan bahwa karena Maria mengandung dari Roh Kudus, maka Yesus itu lahir suci atau kudus. Dia adalah satu-satunya manusia yang lahir tanpa dosa asal. Karena kelahirannya yang ajaib. Karena kalau tidak demikian, dia tidak, sekali lagi, dia tidak akan bisa menjadi penebus dosa manusia. Karena syarat daripada penebus itu tidak berdosa. Dan jalan supaya tidak berdosa, tidak boleh dilahirkan dengan cara orang normal melahirkan anak. Karena benih dosa itu turun-temurun timbul dari the original sin dari Adam dan Hawa. Gitu ya. Oke, sekarang pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi manusia yang berdosa. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu ini dia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6. Saudara ingat ayat yang 25 tadi ya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ini suatu tanda bagi Maria ya. Tuhan bisa membuat Elisabet yang sudah tua dan mandul itu mengandung. Kalau Tuhan itu bisa membuat mujizat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka Tuhan juga bisa membuat do the same things. Maybe much more greater than Elizabeth. Lebih besar daripada yang dialami oleh Elizabeth. Karena Tuhan membuatnya mengandung. Bukan di usia tua. Tetapi tanpa benih lahir laki-laki. Yaitu mengandung ketika masa perawan. Ini penerapannya adalah sesuatu yang besar. Yang Allah lakukan bagi orang lain. Bisa menguatkan iman kita. Kalau Allah bisa melakukan hal yang besar bagi orang lain, dia tentu juga bisa melakukannya untuk kita. Tapi, ada tapinya ya. Pada saat yang sama kita juga harus ingat. Kalau Allah mau melakukan sesuatu yang besar bagi orang lain, tidak selalu dia mau melakukan do the same things for us. Dia belum tentu mau melakukannya untuk kita. Karena setiap pribadi, setiap individu, itu Tuhan punya rencana yang unik untuk masing-masing orang. Jadi jangan pernah berpikir, dulu Tuhan melakukan ini, maka sekarang dia akan melakukan ini. Belum tentu. Sekalipun dia bisa, sekalipun dia mampu. Tapi belum tentu tindakan yang di masa lampau itu cocok untuk kita di masa sekarang. Belum tentu. Jadi misalnya Yesus membuat Petrus berjalan di atas air. Tapi dia tidak pernah mau mengulang hal tersebut. Apakah semua pendeta perlu berjalan di atas air? Nggak perlu juga kan? Itu ya. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Secara literal, kalau ini diterjemahkan literal, because with God every rema will not be impossible. Karena bagi Allah setiap rema, setiap firman Tuhan, rema itu firman Tuhan ya, word, tidak akan mustahil. Kata rema bisa diterjemahkan word atau kata firman. Jadi maksudnya adalah setiap kata tadi yang sudah Tuhan janjikan dalam ayat 31 sampai 33, itu sifatnya tidak ada yang mustahil alias pasti terjadi. Bisa juga, sekalipun Lukas menulis dalam bahasa Yunani, dia mengikuti pemikiran Yahudi di mana word, atau yang berarti bisa berkata thing, atau hal-hal, atau sesuatu. Karena gini ya, dalam bahasa Ibrani kata dabar atau dafar, memang bisa berarti word atau thing. Dengan demikian, maka kata-kata dalam ayat 37 itu bisa terjemahkan ini. Because with God, everything will not be impossible. Karena bagi Allah, segala sesuatu, thing, segala sesuatu, tidaklah mustahil. Jadi yang manapun yang benar, entah setiap firman yang tadi itu pasti terjamin keberhasilannya, atau segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Manapun yang benar daripada dua tafsiran ini, itu adalah menunjukkan karakter Allah yang luar biasa hebat. Jadi ia memberikan jaminan kepada Maria bahwa Allah pasti melakukan apa yang sudah dia firmankan, baik pada Zakaria maupun kepada Maria. Ya toh? Oke. Iman seorang Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini seorang hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Bagi Maria, ketundukannya ini, penyerahannya, ini mempunyai resiko tinggi. Kenapa? Satu, kesalahpahaman Yusuf. Jadi, mau tunangan, atau sudah tunangan, ya, mau menikah, belum apa-apa, lah kan sudah hamil.
Pasti ini kan mengalami pertentangan dari kesalahpahaman Yusuf. Pasti. Bahkan ada beberapa catatan di Alkitab yang mengatakan Yusuf pengen merencanakan untuk cerai secara diam-diam dengan Maria. Dan Maria juga harus siap-siap untuk menanggung adanya kesalahpahaman, ejekan, hinaan dari orang-orang sekitarnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Mereka berpikir, loh, kamu tuh belum menikah kok ya sudah hamil ya? Sama siapa? Nah, bingung kan? Ketika Maria mungkin menjelaskan, saya hamil melalui kuasa daripada Roh Kudus, mungkin ditertawakan nanti. Itulah sebabnya ya, dari sini kita lihat, ada banyak orang yang taat kepada Tuhan. Justru ketaatannya itu ditertawakan atau dianggap remeh oleh orang dunia. Saudara, itu biasa terjadi. Sama seperti Maria. Ini juga dia taat kepada Tuhan. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kemungkinan besar juga mengalami ejekan, hinaan, atau cemoohan karena dia hamil, sudah hamil duluan, tanpa memiliki suami. Tetapi sikap Maria itu tetap tunduk dan tidak membantah. Ini menunjukkan iman hebat. Kalau Tuhan memberikan firman yang kelihatannya tidak logis bagi saudara, maukah saudara percaya? Sama seperti ini, ngandung daripada Roh Kudus. Kalau dipikir nalar, piye karepe? Dan Tuhan memberikan perintah yang kalau saudara taati, akan memberikan resiko kerugian besar bagi saudara, maukah saudara tetap tunduk? Sama seperti Maria. Diberikan perintah, mau dipakai oleh Tuhan, rahimnya, tapi yang terjadi adalah, itu bisa merugikan Maria. Tapi itulah resiko daripada orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Harus ada pengorbanan. Karena apa? Karena Kristus pun ketika datang sebagai manusia ke dalam dunia ini, dia pun juga pengorbanan di kayu salib kan. Bukankah kita harus meneladani Kristus? Bukankah kita harus meneladani Yesus? Yang di dalam menjalani kehendak Allah juga mengalami pergumulan, juga mengalami kesulitan juga. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita berada dalam masa-masa tersebut. Oke, renungan harian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.